apakah dokter-dokter tamatan di sini ada yang masih hidup nggak? Waduh, kalau tamatan sini ya? Iya. Dipastikan udah tidak ada. Pastikan udah Karena tidak durasinya ada. udah terlalu jauh Pak Chan. Dan kami syukur kalau misalnya ada penonton ya, channelnya Pak Chan ini ada yang punya kenalan, kami sangat berterima kasih sekali kalau misalnya coba menghubungi kami terkait tinggalan-tinggalan terkait dokter Jawa atau Sofia ini Pak Chan. Atau paling tidak dokter Jawa mau oke dah itu sudah wafat. Betul. Tapi kan Atau keturunannya. punya keturunan cucu atau siapa itu pernah dilacak nggak? Kalau keturunan pernah Pak, kebetulan kami punya hubungan baik juga khususnya dengan pendiri Budi Utomo. Iya. Mereka keturunannya masih ada sampai sekarang dan punya komunikasi baik dengan kami juga. Dan ada beberapa yang dari sisi generasi ketiga berarti udah cucu itu adalah dokter juga di masa ininya. Iya. Jadi kakeknya dokter, cucunya dokter. Betul. Itu berapa jumlahnya yang masih bisa dilacak? Yang kami tahu dari keluarga Pak Sulaiman, salah satu pendiri Budi Utomo itu sampai sekarang termasuk cucunya itu adalah dokter juga di rumah sakit di Klaten. Itulah salah satu cucunya. Dan beberapa tidak juga yang menjadi profesi dokter. Politisi juga beberapa, termasuk dari keluarganya Pak Dokter Saleh itu adalah menjadi politisi. Itu kenapa sih dokter kok jadi politisi? Ini kan saat itu tren ya, karena contohlah pergerakan yang atas nama Budi Utomo itu kan dokter ya, tapi kok bisa jadi bergerak di politik pergerakan? Ini yang harus dipisahkan sepertinya Pak Chan. Karena ketika mereka mendirikan Budi Utomo, ini kadang pelajaran sejarah di SMA atau di sekolah juga yang sedikit agak bias, bahwa mereka pada saat mendirikan Budi Utomo adalah pelajar yang usianya belasan tahun. Oh, gitu. Artinya mereka belum menjadi dokter. Cuman kadang kan karena di buku-buku yang muncul foto beliau dewasa, sehingga dia mendirikan Budi Utomo pada saat menjadi dokter. Oh, begitu. Padahal mereka mendirikan Budi Utomo, sebuah organisasi modern pertama itu pada saat usia belasan tahun. Ini sebuah kritik ya untuk kita bersama. Mereka di masa lalu yang usia belasan tahun sudah memikirkan nasib masyarakat dan bangsanya. Nah, untuk Mas Danu, itu mereka itu memang bergerak di bidang politik karena kesadaran atau memang ada permasalahan khusus, gejolak di hati mereka itu? Mungkin karena mereka juga dokter ya Pak, jadi dokter itu profesi yang paling peka akan kemanusiaan. Jadi mereka sadar dengan kondisi sekitarnya yang mungkin menderita atau sedang dijajah yang sengsara ya. Mungkin timbul suatu perlawanan, kita harus bangkit nih, harus bersatu gitu sih. Terusnya Belanda yang memberikan edukasi seperti itu kapok nggak kira-kira? Jadi ya, Udah di sekolah, ini senjata makan berontak tuan lagi. ya. Di senjata makan tuan, di sekolahnya akhirnya Iya. memberontak ya. Mungkin itu udah jarang Tuhan sekali ya Pak ya. Kalau nggak ada Belanda mungkin nggak ada pendidikan, nggak ada sekolah mungkin ya. Gitu sih Pak. Jadi Mas Kosinton setuju ya bahwa pergerakan itu sebutnya adalah pemberontak terhadap Hindia Belanda ya? Itu setuju? Kalau dalam kemasan kami sebuah perlawanan ya. Kalau pemberontak kan kesannya negatif ya. Tapi kemasan dalam bahasa perlawanan Pak. Tadi menarik yang tadi Mas Danu sampaikan ya, bahwa mereka mendirikan Budi Utomo bukan tanpa sebuah risiko ya. Karena nanti di catatan kami pun mereka akan dikeluarkan dari sini. Ketika mendirikan Budi Utomo, kemudian Budi Utomo berkembang menjadi sebuah organisasi yang punya Pengertian dikeluarkan apa nih? dikeluarkan dari sekolah. Dipecat? Betul. Dia melakukan perlawanan? Khususnya Sutomo ya, untuk melakukan perlawanan dipecat? Di DO. karena Di Sutomo DO. mendirikan organisasi Budi Utomo dianggap memicu munculnya Saya mau benih-benih komentar dulu. perlawanan. Ternyata sekolah atau apa tuh pembelajaran di kedokteran Jawa ini apabila melakukan perlawanan maka akan dipecat. Salah satu contohnya siapa Mas Danu yang dipecat? Yang hampir dipecat ya Sutomo dan teman-temannya Pak. Gitu. Hampir apa sudah dipecat? Hampir sih, hampir dipecat. Karena Berarti sempat belum dipecat dong. karena itu ya, pihak sekolah Sofia juga bimbang juga ya, karena dapat perintah dari Hindia Belanda untuk memecat atau mendeo siswa-siswa Sofia yang terlibat di Budi Utomo. Tapi karena kepala sekolahnya Bekati ya, direktur Sofia. Itu siapa siapa namanya tadi? Kepala sekolah ya Pak, direkturnya. Enggak, tadi yang Sutomo. Sutomo dan teman-teman, karena Sutomo dan teman-teman itu membuat organisasi Budi Utomo. Ya hampir Iya. sama lah kayak zaman sekarang mahasiswa yang suka kritis ya, menentang kebijakan pemerintah yang ya mungkin
kurang sesuai ya. Nah, sama mahasiswa zaman dulu zaman sekarang, kalau nggak nggak paham dikit mungkin langsung kritis gitu. Nah, Sutomo dan teman-teman akhirnya membuat gerakan Budi Utomo untuk tadi menentang pemerintah Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda nggak suka, dibikinlah kebijakan untuk tadi memboikot Budi Utomo dan teman-temannya. Apakah yang kritis ini hanya orang-orang atau mahasiswa yang belajar kedokteran saja, atau juga mahasiswa seluruhnya ada kritis? Beberapa Enggak, ini konteks masa lalu ya, bukan masa Betul. sekarang. beberapa mahasiswa lain juga kritis, Pak. Lebih tepatnya pelajar ya, karena memang waktu belum ada perguruan tinggi di kita ya. Dan tapi yang memantik itu adalah dari sini, dari Stovia ini. Ketika mereka mendirikan Budi Utomo, kemudian mereka mengajak pelajar di sekolah lain juga untuk bergabung di Budi Utomo. Sehingga ini dianggap membahayakan bagi keberlangsungan pemerintah Hindia Belanda, sehingga ada wacana untuk mengeluarkan Sutomo tadi seperti Mas Danu sampaikan. Dan ini sebenarnya Itu sebuah bergerak tahun berapa ya? 1908, Pak. 1908. Dan sebuah langkah dilematis ya antara dikeluarkan dengan tidak. Karena nanti kalau bicara sejarah kedokteran mundur ke belakang jauh lagi, keberadaan mereka itu dibutuhkan oleh Belanda sendiri untuk menopang agar bagaimana pribumi ini menjadi tetap sehat, kemudian bisa bekerja di perkebunan dan perkebunan menghasilkan devisa untuk mereka. Ini ada satu lagi. Jadi tadi di awal Mas Kosin itu menyebut bahwa Stovia, I-nya adalah Inlandse. Itu diganti pada tahun 1913, singkatan menjadi bukan I-nya Inlandse lagi, tapi Indis, yang artinya Inlandse itu dihapus karena berkonotasi langsung kepada pribumi. Sedangkan pribuminya itu banyak yang melakukan perlawanan karena kritisnya terhadap kekuasaan Hindia Belanda. Apa begitu, Mas Kosin? Kira-kira demikian, Pak. Artinya untuk menghilangkan sentimen negatif, dan sebenarnya juga di masa itu di 1900 mulai kesadaran beberapa tokoh pergerakan juga sudah mulai menyadari tentang pentingnya stereotip ini. Ini lebih ke arah stereotip ya tentang Inlandse ini. Merasa tidak nyaman dengan sebutan Bumi Putra atau pribumi ini. Dan itu diakomodasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan masyarakat yang sekarang, terutama anak-anak sekolah, ini memahami semua ini, nggak adanya sebuah Stovia ini adalah dokter Jawa yang disebut Inlandse. Sedangkan Belanda apa diam-diam apa gimana mengganti dengan Indis, begitu ya? Nah, ya makanya kita untuk Belum dapat datanya. Masih kita kaji, Pak. Gitu. Ya. Sudah kita kaji dan kita mengajak teman-teman semua nih yang berkunjung, kita tadi memahami bahwa Stovia itu bukan hanya sekolah dokter aja, tapi juga sebagai tempat lulusan-lulusan yang menjadi pahlawan nasional ya, tokoh-tokoh bangsa. Hampir semua pahlawan nasional juga lulusan Stovia, Pak, gitu. Baik itu Cipto, kemudian Ki Hajar pun sempat sekolah di sini, gitu. Jadi kita mau memperkenalkan bahwa Stovia itu ternyata bukan sekolah dokter yang lulus dari dokter aja, tapi jadi berbagai macam tokoh besar. Tapi pendidikan formal mereka itu adalah dokter ya. Dokter. Ya. Jadi dokter itu banyak yang melakukan berseberangan dengan kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda. Iya. Nanti malah Mas, kalau ya. tarik lebih jauh, Pak Chan. Ini keren juga ya untuk dikasih tahu ke teman-teman yang nonton channelnya Pak Chan ini, bahwa pelajar Stovia kritis itu tidak hanya pada saat menjadi pelajar Stovia, tidak saat menjadi pelajar kedokteran. Ketika menjadi dokter pun, mereka adalah salah satu tokoh atau orang-orang yang sangat memperjuangkan masyarakat dan bangsanya. Dan situsnya masih bisa terlihat jelas, misalnya di Gedung Nasional Surabaya, itulah warisannya Sutomo. Tapi kan itu cuma Sutomo saja. Apakah lebih banyak lagi mahasiswa di sini yang ikut jejaknya Sutomo? Itu banyak, Pak. Itu kadang juga kami sampaikan ke teman-teman kedokteran UI ya, kalau mereka berkunjung ke sini. Itu nggak hanya Sutomo, nanti ada tercatat juga nama Dr. Saleh yang ada di Probolinggo. Itu situsnya juga masih ada. Bagaimana mereka praktek kedokteran tidak memikirkan apa yang didapatkan. Tapi mereka melakukan perlawanan, tapi juga profesi dokternya masih tetap jalan, betul. Ya. Bahkan nanti saat Dr. Saleh itu di 45 itu salah satu yang menopang revolusi di Probolinggo beliau. Bagaimana beliau bisa mensuplai obat-obatan untuk para pejuang. Dan itu dipikirkan dilakukan tanpa pamrih. Ini yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya ini
Belanda bikin Stovia ini senjata makan tuan, bener ya? Iya.